Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk siswa yang udah menyempatkan diri untuk mendengar materi hari ini yang akan saya sampaikan, dan saya akan menyampaikan materi ini dengan versi seperti di Zoom. Jadi saya akan menampilkan slide dan pada saat yang sama saya juga akan menjelaskan. Hari ini materi yang akan saya berikan itu masih menyangkut dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Mungkin sebelumnya saya juga sudah pernah menyinggung di pertemuan kemarin soal kita udah belajar nih adanya sistem politik, tentang bagaimana mekanisme input, proses, output yang harusnya terjadi dalam sistem politik kita. Juga kita udah bicara tentang sistem pemerintahan, tentang bagaimana pemerintah itu adalah organisasi yang berada di satu wilayah yang kita beri tugas untuk ngurusin hidup kita. Ya, jadi semoga kalian masih ingat tentang jadi mindsetnya itu setiap kita ngomong tentang sistem politik, sistem pemerintahan, itu adalah selalu bicara tentang bagaimana caranya seluruh manusia yang ada di satu wilayah mampu mengelola harta publik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi itu. Jadi kita nunjuk satu organisasi untuk bilang, kan kita nggak mungkin ya mau punya sekolah, bangun sekolah sendiri. Kayak yang saya bilang, nggak mungkin ya saya sakit tuh saya bangun sekolah sendiri. Bangun rumah sakit sendiri gitu. Nah, sehingga kita bentuk satu organisasi namanya pemerintahan yang kita bayar pakai uang kita, karena APBN itu adalah uang rakyat yang kita minta mereka untuk kelola. Misalnya, dan seluruh sumber daya alam di Indonesia ini adalah punyanya orang Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Tapi kemudian kita minta, kita nggak bisa nih kelola semuanya sendiri. Jadi please, ini kita bayar kalian pakai uang kita juga. Kita minta kamu kelola seluruh harta publik dan sumber daya alam ini, dan please penuhi kebutuhan kami seluruh rakyat. Biar gimana caranya, ini bangun rumah sakit nih, sehingga seluruh rakyat ketika sakit bisa ke rumah sakit. Kita butuh sekolah nih, please kalian bangun sekolah, kalian buat sistem sekolahnya, sistem pendidikannya, kurikulumnya, gimana lah, biar kami di masyarakat di satu wilayah itu bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan. Dan untuk hal-hal lainnya, listrik, air, dan di sini di hari ini materinya juga saya mau kasih nampak kalian nanti kerja pemerintah tuh apa aja sih, sehingga kamu tahu, gila, ternyata selama ini urusan-urusan yang kita pikir itu adalah urusan kita sendiri, ternyata itu adalah tugasnya pemerintah. Cuman ya pemerintahnya kalau mereka mau korup dan mereka nggak mau susah-susah, ya mereka pengennya kalau moralnya jelek dan kapasitasnya jelek, pasti mereka pengen kalian bodoh dan jangan tahu. Sehingga kalau mereka nggak kerjain, ya mereka akan dapat keuntungan dan kalian nggak akan protes karena kalian bahkan nggak tahu bahwa itu tugasnya pemerintah gitu. Nah, jadi oke, saya akan kasih perlihatkan PowerPoint ya. Saya akan share screen ini. Saya buat PowerPoint baru khusus untuk materi ini, pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah, walaupun sebagian materinya saya ambil dari slide yang sebelumnya tentang politik dan pemerintahan. Oke. Ini dia. Tolong diperhatikan baik-baik. Baik, ini. Ya. Pembagian kekuasaan pemerintah pusat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenapa kita harus tahu? Mungkin saya sekilas udah kasih tahu sama kalian soal ini, ada pemerintah, ada organisasi yang namanya pemerintahan yang tugasnya adalah ngelola seluruh sumber daya alam dan harta publik untuk memenuhi kesejahteraan hidup umat manusia yang ada di wilayah itu. Tapi kita mau tahu bagaimana mekanisme kekuasaan yang tugasnya untuk ngurusin hidup kita itu berjalan. Karena apa? Gini,
apalagi khusus untuk Indonesia, walaupun ini bukan hanya berlaku untuk di Indonesia, tapi juga di berbagai wilayah lain, berbagai negara dan kawasan lainnya, soal pembagian pusat dan daerah. Tapi kan khususnya untuk Indonesia yang luasnya segede hantu ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, jadinya begini, kenapa prinsip awal adanya pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah. Apakah kehidupan dan kondisi kehidupan orang Aceh itu harus ditentukan oleh pemerintah pusat yang berada di Jawa, misalnya. Begitu juga dengan kondisi orang Papua, orang Kalimantan, orang Sulawesi, gitu. Nah, makanya oke, ini ada prinsipnya. Nah, untuk diketahui apa sih yang namanya kekuasaan itu, mungkin saya udah pernah sebut, yang namanya kekuasaan secara umum general itu maknanya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Saya udah pernah bahas relasi kuasa di pelajaran sosiologi, semoga kalian ingat gitu ya. Kekuasaan secara umum kan, kalau saya punya kuasa terhadap kalian, maka ketika saya minta kalian, nak buat PR, maka kamu harus buat, karena kalau tidak, kalau saya tidak punya kuasa misalnya, kamu nggak akan mau lakukan, kamu akan merasa ada gangguan yang kamu peroleh dari itu, ada ancaman mungkin segala macam ya. Tapi coba misalnya yang suruh itu teman main kamu, coba kerjain buku halaman soal latihan di buku dari halaman sekian dan sekian, pasti nggak mau, karena apa? Si kawan itu berarti nggak punya kekuasaan terhadap kamu. Nah, gitu juga orang tua, orang yang tergantung sih kamu mau kasih penyerahan diri kamu agar orang lain itu bisa mempengaruhi kamu, gitu. Saya mau bilang juga bahwa dalam hal pemerintah, kita yang memilih untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah supaya mereka melakukan tindakan-tindakan yang kita kehendaki. Ya, makanya bukan sebaliknya. Ya, antara kita dengan pemerintah itu ada relasi kuasa dalam hal bahwa dalam kondisi idealnya mereka adalah orang biasa yang bukan siapa-siapa yang kedudukannya sama dengan kita, ya kan? Tapi kemudian kita memang memberikan mereka kekuasaan dalam hal bahwa kayak yang saya sebutin tadi, ini ada duit nih sekian banyak, ada kekayaan alam nih sekian banyak, tolong kalian urusin, kalian kelola, biar gimana caranya kalian ngebentuk sistem untuk membangun sistem kesejahteraan bagi kami. Nah, dan kami akan patuh dengan apa yang kalian buat. Nah, gitu. Kekuasaan pemerintah itu kita yang kasih memang. Tapi setelah mereka mendapatkan kekuasaan gitu, kita yang harus patuh sama mereka atas dasar misalnya mereka buat hukum, mereka buat sistem pendidikan, mereka buat sistem kesehatan, kita kan harus ngikutin itu. Karena awalnya prinsipnya kita percaya bahwa harusnya sih kita milih orang baik dan milih orang kompeten untuk ngurusin hidup kita, sehingga mereka buat kebijakan-kebijakan yang bagus dan kita patuh sama mereka. Sehingga hidup kita jadi terjamin. Jadi secara umum kekuasaan itulah kemampuan untuk kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Kalau saya meminta orang lain untuk menjalankan apa yang saya mau, kalau dia patuh, berarti saya punya kekuasaan terhadap dia, gitu. Tapi kalau misalnya orangnya nggak patuh, berarti saya nggak punya kekuasaan terhadap dia. Nah, tapi dalam konteks negara, makna kekuasaan itu menjadi berubah dalam hal bahwa kekuasaan negara akan bermakna negara punya kewenangan, yang kewenangannya juga kita kasih melalui pemilu misalnya, kewenangan negara atau pemerintah untuk dia ngatur seluruh wilayah dan rakyatnya, tapi tujuannya sebenarnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan, lebih tepatnya keamanan ya, gitu. Jadi kayak yang saya bilang tadi, negara, kita bakal kasih kamu gaji, kita bakal kasih kamu wewenang, misalnya urusan pendidikan kamu atur deh, urusan kesehatan kamu atur deh, urusan lingkungan kamu atur deh, dan kita akan ikutin peraturan kalian. Sehingga
Kalau kita nggak ngikutin aturan kalian, mereka jadi punya aspek-aspek kekuasaan seperti militer, seperti penjara, hukum, karena tujuan awalnya kita pengen mencapai keadilan, mencapai kemakmuran, mencapai keamanan, sehingga gini loh, kayak misalnya ada teamwork, ada tim kerja, kita milih satu leader, pimpinan untuk dia ngatur kita, biar kerja tim itu jadi beres. Jadi kayak, tolong kamu atur kita dong, apa aja urusan kerjaan, urusan apapun, biar kemudian kerja ini jadi beres. Nah, dan akan memang beres kalau dia punya moral dan kalau dia punya kemampuan. Nah, kita ngomong hal yang ideal dulu, ya, bahwa nanti di tengah jalan dia melenceng itu satu hal, tapi setidaknya saya pengen kalian tahu bahwa kekuasaan itu pada dasarnya tidak buruk, gitu. Orang tua yang punya kekuasaan pun terhadap anak, guru yang punya kekuasaan pun terhadap siswa, pemerintah yang punya kekuasaan terhadap rakyatnya, asal kekuasaan itu dipakai untuk hal yang baik, it's okay. Tapi yang harus kalian tahu, orang yang punya kekuasaan, dia punya kemampuan, satu, mempengaruhi orang lain, dua, dia punya kemampuan memaksa. Artinya, kamu buat ya, kalau nggak buat, saya bisa hukum kamu, saya bisa masukin kamu ke penjara, misalnya. Nah, itu. Jadi, kekuasaan negara, kita kasih kewenangan, kita kasih kekuasaan ke mereka, agar mereka punya kemampuan untuk mengatur banyak hal, tapi tujuannya keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Nah, untuk diketahui, ya, sistem politik itu pada dasarnya ada dua. Yang satu otoriter, yang satu demokrasi. Otoriter ini adalah maknanya pemerintahan. Kalau kalian pernah dengar istilah demokrasi, prinsipnya itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka yang otoriter ini prinsipnya dari, oleh, dan untuk pemerintah. Dalam hal pemerintahan otoriter, seluruh kekayaan, seluruh kekuasaan dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah itu sendiri, dan otoriter ini buruk dan jahat. Karena kamu bayangin ya, kita kasih dia kekuasaan dan kewenangan untuk ngatur uang yang sangat banyak, dan dia punya kewenangan untuk memerintah seluruh rakyat dan aparatur negara dan aparatur militer, hukum, dan dia pakai untuk kepentingannya dia sendiri. Makanya otoriter ini dari, oleh, dan untuk pemerintah. Suka-sukanya pemerintah, gitu. Dan biasanya pemerintah otoriter itu akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri. Rakyat yang harus mengorbankan diri untuk kepentingan pemerintah. Jadi kita akan melayani pemerintah kayak Nazi, kayak Soeharto, dan mereka cenderung sangat kejam, gitu. Otoriter itu basisnya maksain kehendak. Nah, jadi kalau misalnya saya seorang guru yang otoriter, saya akan pakai kekuasaan saya untuk enaknya saya sendiri, dan saya akan pakai kekuasaan yang saya punya untuk maksain kamu agar ngikutin yang saya mau. Nah, itu basisnya. Tapi kalau demokrasi ini sendiri sebaliknya, dari, oleh, dan untuk rakyat. Kekuasaannya rakyat yang kasih, kapanpun rakyat mau cabut kekuasaan itu maka bisa, ya. Kemudian dari, oleh, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahannya bekerja untuk melayani rakyat. Kalau yang otoriter ini, sistem kekuasaan dan pemerintah dan sistem politik bekerja untuk melayani pemerintah. Kalau ini dibuat untuk melayani rakyat. Nah, kesannya sih bagus, asal kamu rakyat yang cerdas. Kalau kayak kasus Amerika waktu masa pemerintahan Donald Trump, ya mereka demokratis banget dalam hal bahwa yang milih Donald Trump itu rakyat, gitu. Ya, tapi kalau rakyatnya bodoh, rakyatnya nggak bermoral, ya dia nggak akan mungkin memilih orang yang baik dan bermoral dong, gitu. Dia pasti gini, kalau otoriter, dia tidak memberikan ruang pemerintahan di mekanismenya untuk melayani rakyat. Demokrasi, ini mekanismenya dibuat untuk agar rakyat bisa milih, agar rakyat yang menentukan,
ya. Dan untuk melayani rakyat lagi. Tapi ya tergantung juga rakyat yang gimana. Kita juga secara prosedural selama ini demokrasi, tapi apakah pemerintah kamu melayani rakyat? Ya enggak, karena kamu sendiri kenapa kamu pilih pemerintah yang enggak melayani kamu? Kenapa kamu pilih pemerintah yang melayani pihak diri mereka sendiri? Tapi setidaknya dalam demokrasi kita punya ruang untuk memilih pemerintahan yang kita mau. Kalau di otoriter enggak. Contoh kayak misalnya di masa Soeharto, di kita kan pemerintahan paling buruk. Contoh pemerintahan paling buruk di Indonesia itu adalah masa Soeharto. Dia otoriter, ya. Otoriternya apa saja nanti kita bisa lihat implikasinya. Tapi setidaknya dalam hal satu, kamu harus lihat dulu ada elit, ada pemerintah dan ada rakyat. Nah, dalam hal otoriter yang berkuasa itu dan yang dilayani itu adalah kepentingan si elitnya ini. Di sistem demokrasi, yang nentuin pemerintahan adalah rakyat, yang harusnya dilayani adalah rakyat. Asal kamu milih pemerintah yang benar. Tapi kalau kamu milih pemerintahan yang benar, nggak benar, ya kamu sial juga sih. Tapi setidaknya di sistem demokrasi, kamu bisa milih pemimpin kamu bisa punya hak sipil, menyampaikan pendapat dan segala macam, punya hak asasi. Tapi di otoriter enggak. Makanya di masa Soeharto, siapapun yang kritik Soeharto, kalau nggak masuk penjara, dia akan dibunuh. Nah, gitu pada masa pemerintahan otoriter seperti pada masa Soeharto. Rakyat nggak punya ruang sama sekali. Tapi di demokrasi rakyat punya ruang. Asal kamu pilih pemerintahan yang bagus. Tapi kalau kamunya sendiri masih bodoh dan kamu milih pemerintahan yang bodoh, ya kamu sial juga sih. Nah, implikasi pemerintahan otoriter dan demokrasi adalah termasuk pada hal seperti ini. Nanti ya saya sebutin. Nah, pemerintahan yang otoriter dan demokrasi itu salah satunya berimplikasi pada apakah kekuasaan negara itu sentralistik atau terpusat. Tapi saya pertama akan jelasin dulu. Kalau ini ada dua jenis sistem politik, ini ada dua jenis bentuk negara. Yang satu adalah negara kesatuan, dan yang satu lagi adalah negara federal. Bedanya apa? Kalau negara kesatuan adalah negara yang dia hanya ada satu negara di dalam dia hanya ada satu pemerintahan di dalam satu negara. Misalnya kayak Indonesia, dia cuma ada satu negara, dan dia hanya punya provinsi-provinsi. Tapi kalau yang federal ini adalah negara yang punya negara-negara bagian, ya. Kayak misalnya di Malaysia, di Australia, di Amerika, di India, mereka bentuknya federal. Nah, negaranya tetap terbagi ke berbagai wilayah misalnya. Tapi bedanya kalau di kesatuan dia adalah provinsi, kalau di federal dia adalah negara bagian. Negara bagian itu kekuasaannya jauh lebih besar daripada provinsi. Dan ada satu lagi yang harus kalian pahami adalah kesatuan ini kekuasaannya sifatnya dari atas ke bawah. Negara besar seperti Indonesia memberikan kekuasaannya ke provinsi. Jadi ada dua jenis, kan ada kekuasaan di pusat dan ada di daerah. Misalnya kayak di negara kesatuan. Tapi kalau federal sebaliknya. Ya, kalau yang federal ini dia justru negara-negara bagian yang memberikan kekuasaan ke pemerintah pusat. Dapat ya bedanya? Kalau negara kesatuan, negara besarnya atau pemerintah pusatnya yang memberikan kekuasaan ke daerah. Tapi kalau negara federal ini yang terutama berkuasa itu adalah si federalnya. Lalu si federal ini yang kecil-kecil ini, negara-negara bagian ini membentuk satu negara besar. Misalnya kayak Amerika, makanya kekuasaan negara bagian ya seperti Texas, California, New York, yang aslinya berkuasa ini negara-negara ini. Lalu kemudian yuk kita kan
kan negara-negara kepisah nih, negara-negara kecil-kecil nih, kita buat satu negara gede yuk, sehingga nanti kalau misalnya berurusan sama negara lain, kita punya satu negara besar yang mengakomodir kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Dibentuklah kemudian Amerika Serikat. Justru Amerika Serikat ini jadi satu negara karena dibentuk dan kekuasaannya diberikan oleh negara-negara serikat, negara-negara federal ini. Kalau negara kesatuan kebaliknya. Negara kesatuan ini adalah yang punya kekuasaan utamanya itu si pemerintah pusat, si negara Indonesianya, lalu si negara ini untuk si negara kesatuan yang gede ini, yang Indonesia ini, dia bakal ngasih kekuasaan dia ke wilayah provinsi lain. Jadi kalau misalnya federal ini adalah kekuasaannya dari bawah memberikan kekuasaan ke atas, ya, maka kalau dari kesatuan ini adalah negara atas yang memberikan, pusat yang memberikan kekuasaannya ke daerah, ke bawahnya. Bisa dipahami ya? Ya, jadi itu. Jadi di federal negara kecil-kecil inilah yang memberikan kekuasaan. Jadi kalau negara federal kekuasaannya diberikan ke negara besar, Amerika Serikat. Ya, Texas, California lah yang memberikan kekuasaan ke Amerika Serikat. Kalau suatu saat kita mau cabut loh kekuasaan kamu, mereka bisa cabut. Tapi kalau negara kesatuan sebaliknya, dia yang ngasih kekuasaan ke provinsi, lalu kapanpun dia mau ngambil kekuasaan yang dia kasih ke si provinsi, bisa. Ya. Nah, jadi itu. Nah, ada dua jenis bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh negara kesatuan. Ada yang bentuknya sentralistik, terpusat. Ada yang bentuknya desentralistik. Yang sentralistik ini adalah biasanya dilakukan oleh negara-negara otoriter. Kenapa negara otoriter? Sentral ini kan artinya terpusat. Terpusat ini maknanya adalah saya duduk di Jakarta, saya presiden, saya pimpinan eksekutif, legislatif, yudikatif, saya yang kemudian menentukan semua hal yang ada di Indonesia ini, gitu. Dari sudut pandang saya si pemerintah pusat. Nah, jadi kekuasaan 100% Indonesia ada di tangan pemerintah pusat. Tidak dikasih ke daerah. Makanya disebut otoriter. Jadi siapa yang jadi camat, siapa yang jadi kayak mana sistem pendidikan di Aceh, kayak mana sistem kesehatan di Papua, kayak mana sistem lingkungan di Kalimantan, itu sepenuhnya 100% wewenang pemerintah pusat. Daerah kalian terima beres aja. Senang nggak senang, bagus nggak bagus, sesuai dengan kemauan kalian apa enggak, itu saya nggak peduli. Pokoknya yang ngatur seluruh hal yang ada di Indonesia ini dari A sampai Z itu pemerintah pusat. Nah, tapi kalau desentralistik semangatnya terbalik. Saya tahu sebagai pemerintah pusat, misalnya Jawa, pemerintah pusat kita kan di Jakarta, di Pulau Jawa. Saya pemerintah Jakarta, saya cuma ngerti wilayah saya sendiri. Nah, sehingga saya cuma punya kekuasaan penuh atas Jakarta doang, gitu. Gimana Aceh? Saya kasih kekuasaan deh ke orang Aceh. Kalian punya sumber daya alam apa sih? Kalian punya harta pabrik semana sih? Kalian punya karakteristik apa sih? Kalian mau ngembangin apa sih? Terserah kalian deh. Saya kasih uang, saya kasih kekuasaan. Kalian urus diri kalian sendiri ya, gitu. Karena kalau saya yang nentuin, kalau salah-salah gimana? Saya kan nggak ngerti karakter orang Aceh. Saya kan nggak ngerti karakter orang Papua. Saya kan nggak ngerti gimana kebudayaan di Kalimantan. Saya kan nggak tahu apa maunya orang Bali. Saya kan nggak tahu seberapa banyak uang yang dipunya orang NTT. Saya kan nggak tahu seberapa banyak kekayaan alam orang Palembang. Nah, jadi semangat desentralistik ini sebenarnya adalah semangat untuk gini, kayak misalnya saya orang tua atau saya guru gitu, seluruh kelas itu harus ikutin aturan main saya. Saya akan nentuin, kamu kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Itu suka-suka saya. Ya mau saya baik pun, tapi kan saya nggak ngerti diri kamu sepenuhnya. Yang paling ngerti diri kamu kan ya kamu sendiri gitu. Kalau sentralistik, saya akan ngatur kalian semua sesuka hati saya. Dan kalaupun saya punya niatan baik, pasti pengetahuan saya tetap terbatas. Ya kamu terima aja lah kayak gitu. Tapi kalau desentralistik semangatnya tuh gini,
Saya tahu ini misalnya Ajuj, Boim, karakternya beda. Kemudian Sabrina, Sarina, kemudian Sirin karakternya juga beda. Kalian yang lebih tahu diri kalian sendiri. Kalian yang paling tahu kebutuhan kalian. Dan kalian mau mengatur diri kalian seperti yang kalian mau gitu. Jadi saya paling kasih uang, saya kasih kekuasaan, oke deh kalian atur diri kalian sendiri. Nanti kalau ada perlu bantuan apa-apa silahkan minta ke saya, nggak apa-apa sih, konsultasi. Jadi saya kalaupun kalian butuh saya, paling kalian butuh saran, butuh konsultasi, butuh yang Bu ini gimana ya caranya ya. Tapi nanti kamu sendiri akan nentuin, oh ini nggak cocok deh buat saya. Oh ya udah, saya yang penting udah kasih saran. Nah semangat desentralisasi itu memberikan kemerdekaan kepada setiap orang, kepada setiap wilayah untuk mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan yang mereka punya, sesuai dengan potensi yang mereka punya, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Karena apa? Kebutuhan orang Papua beda dengan orang Aceh, dengan orang Jawa. Jadi kasarnya pemerintah Jakarta nggak usah tahu deh, nggak usah sosok tahu deh kebutuhan orang Kalimantan, orang Aceh, orang Papua gitu. Orang Aceh pengennya punya adat begini, orang Papua punya adat berbeda, punya agama berbeda, kita kondisi alamnya juga beda, biar kita ngatur diri kita sendiri dong gitu. Nah, desentralistik ini. Sehingga makanya yang otoriter itu akan cenderung sentralistik. Pada masa pemerintahan Soeharto, dia ngatur seluruh hal dari Sabang sampai Merauke sesuka-suka hati dia. Jadi kita nggak punya kewenangan ngatur pemerintah kita sendiri pada masa Soeharto itu. Makanya semangat demokrasi salah satunya adalah semangat desentralistik. Ya, walaupun untuk versi Indonesia kita udah agak campuran sih. Kita bukan hanya negara kesatuan, tapi kita bukan hanya kesatuan penuh, tapi kita semi-semi federal dalam hal apa? Nanti saya kasih tahu. Nah, dalam hal ini kan ada dua mekanisme kekuasaan, ada yang pembagian kekuasaan, ada yang pemisahan kekuasaan dalam hal apa. Nah, ini bisa diperhatikan. Ya, kan oke. Di Indonesia pasca 98 sejak negara kita direformasi oke, ini ternyata lebih terangan begini ya karena warnanya jadi berubah. Malah jadi berubah ya, sebentar jadi nggak kelihatan yang di bawah ini. Nah, harusnya warnanya hitam ya biar nggak. Oke, sorry ada sedikit masalah teknis. Oke, ini saya belum jelasin secara rinci bagian ini mungkin. Oke. Dari sini sebetulnya kalian juga akan bisa langsung lihat adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Nah, kan ada 3 lembaga utama dalam negara demokrasi, ya. Dalam hal bahwa yang pertama, negara demokrasi itu biasanya dia harus berlandaskan pada hukum. Asalkan hukum yang dibuat ini sesuai dengan kepentingan rakyat, karena nggak semua hukum dibuat berdasarkan kepentingan rakyat ya. Lalu ada pihak legislatif yang buat undang-undang, ada eksekutif yang menjalankan undang-undang yang dibuat sama legislatif, ada yudikatif yang ngawasin apakah si legislatif ini buat undang-undang yang benar, dan apakah si eksekutif ini menjalankan undang-undang secara benar. Kan, ini kan ada prinsipnya trias politika, ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Horizontal ini garis lurus nyamping ya. Jadi ibarat kata kalau misalnya kekuasaan itu adalah satu kue,
yang kekuasaan ini, satu kue ini punya 3 hal, dia bisa buat kebijakan, dia bisa menjalankan kebijakan, dia bisa ngawasin kebijakan. Kalau di masa Soeharto atau dalam pemerintahan yang otoriter, kekuasaan itu nggak dipisah. Kalau saya adalah pemimpin yang otoriter, saya nggak mau buat 3 lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Saya mau kekuasaan penuh di saya. Saya yang buat undang-undang, saya yang jalankan, dan saya ngawasin. Atau lebih tepatnya, saya yang buat kebijakan, saya yang menjalankan, dan nggak usah ada pihak yang ngawasin. Ya kalaupun ada yang ngawasi diri saya sendiri gitu. Tapi ya iya kalau misalnya saya ngawasi diri saya secara benar. Nah, jadinya itu akan sangat rentan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, makanya ada semangat di mana yang buat undang-undang harus beda dong dengan yang menjalankan, apalagi yang mengawasi. Karena nanti ketika legislatif menjalankan, ada eksekutif yang pertama ketika ada 3 lembaga ini yang dibagi, ada pembagian tugas, nggak capek. Misalnya bukan kalau misalnya cuma ada satu lembaga, dia ngerjain semua hal, muntah kan. Tapi ada satu semangat lagi yang jauh lebih penting adalah kalau semua kekuasaan bertumpuk di satu orang atau di satu lembaga, maka itu cenderung semena-mena. Kayak kasus Soeharto. Bayangin ya, Soeharto itu dia buat kebijakan. Dulu ada sih legislatif, ada sih eksekutif, dan ada sih yudikatif. Tapi ketiga lembaga ini di bawah kekuasaan si Soeharto. Jadi legislatif dikatain masuk, dia nyetel pemilu biar yang menang selalu Golkar, walaupun ada partai politik lain, tapi dia akan setel. Ya dia setelnya gampang karena dia punya militer. Dia akan paksa orang, kamu pilih Golkar ya, kalau nggak pilih Golkar saya tembak-tembakin, saya masukin penjara. Ya orang pada takut. Akhirnya selama pemerintahan Soeharto, isinya legislatif Golkar semua yang paling banyak, sehingga dia tinggal bilang ke Golkar, selain orang juga tahu Golkar ini di bawah Soeharto yang punya kekuatan militer, karena militer itu dikuasai penuh oleh Soeharto, dan Soeharto sendiri seorang militer ya. Kalian buat undang-undang sesuai dengan mau aku ya. Misalnya contoh, undang-undang pertama yang paling populer yang dibuat oleh Soeharto ketika dia pertama memerintah itu adalah undang-undang PMA, penanaman modal asing. Dia pesan ke legislatif, DPR, kalian buat undang-undang ya, biar para investor gampang ngambil kekayaan alam kita. Nanti saya bakal dapat fee-nya pasti, kayak gitu. Ya kalau untuk saya sendiri sih udah cukup lah, nah gitu. Sehingga para investor gampang masuk ke Indonesia, dan walaupun mereka mencuri kekayaan alam Indonesia, jadi nggak susah dan nggak bisa masuk penjara misalnya, karena apa? Legislatif udah membuatkan satu kebijakan atau satu aturan hukum yang membantu para investor ini untuk ngerampok dengan mudah, dan kalaupun melakukan tindakan-tindakan buruk itu sudah dilegalkan secara hukum lewat undang-undang yang dibuat sama DPR. Nah, jadi Soeharto tinggal bilang, DPR kalian buat undang-undang sesuai mau aku ya, gitu. Nah, apalagi Soeharto itu sangat korup ya, parah sekali korupnya. Nah, eksekutif ini adalah presiden dan para menteri, dia tinggal bilang, menteri-menteri kalian ngejalanin undang-undang itu ya, kalian bantu para pemodal asing ya untuk gampang beroperasi di Indonesia. Kalau ada rakyat berontak karena tanahnya diambil, kalian tembakin aja, kayak gitu. Nah, yudikatif, lembaga hukum, kalian nggak usah awasin kerja saya ya. Kalaupun awasin kerja saya, ya ikutin apa saya mau, kayak gitu. Ya kamu bayangin yang ngomong kayak gitu orang yang punya kekuatan militer. Nah, misalnya, akhirnya apa? Ada 3 lembaganya, tapi kekuasaannya nggak terbagi. Nah, gitu. Nah, dalam hal ada pembagian 3 lembaga, legislatif, eksekutif, yudikatif, yang satu buat undang-undang, yang satu buat yang satu menjalankan, yang satu mengawasi. Ada 2 jenis mekanisme, yang satu pembagian kekuasaan, yang satu pemisahan kekuasaan. Bedanya apa? Kalau dalam pemisahan kekuasaan, fungsi ketiga lembaga, legislatif, eksekutif, yudikatif, itu fungsinya terpisah sama sekali. Urusan legislatif buat undang-undang nggak ada urusannya sama si eksekutif dan yudikatif. Urusan eksekutif nggak ada urusannya sama sekali dengan 2 lembaga lain di sampingnya, dan si yudikatif nggak ada urusan dengan 2 lembaga lain sih, seperti legislatif dan eksekutif. Tapi dalam pembagian kekuasaan,
bedanya adalah si legislatif kerjanya tetap buat, dia punya kekuasaan tertinggi buat undang-undang, si eksekutif punya kekuasaan tertinggi untuk menjalankan undang-undang, dan yudikatif tetap berkuasa paling tinggi dalam mengawasi undang-undang, tapi masih ada check and balance dan masih ada konsultasi. Makanya kebanyakan isi undang-undang kita misalnya gini, kekuasaan utama membuat undang-undang adalah di tangan legislatif dengan berkonsultasi kepada presiden. Nah, walaupun kalau presiden nggak sepakat, legislatif bakal tetap bisa mengesahkan. Tapi kalau di negara yang menganut pemisahan kekuasaan, dia nggak ada urusan sama sekali dengan lembaga lain. Urusan legislatif 100% urusan dia, nggak ada konsultasi, nggak ada tanya-tanya. Nah, gitu. Penuh bulat di dia. Nah, kalau legislatif, eksekutif, yudikatif itu kekuasaannya tetap yang paling utama, legislatif tetap yang paling utama buat undang-undang, tapi banyak yang kita bilang, dia berkonsultasi dengan lembaga lain. Untuk gampangnya saya kasih contoh ini aja deh ya. Saya kasih nampak undang-undang dasar kita. Nah, ini dia. Udah yang dalam bentuk PowerPoint juga untuk lebih memahami kerjanya pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Kalian boleh lihat ini contohnya misalnya. Nah, ini gini. Kan, lihat nih. Padahal menyatakan perang, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat menerima duta, memberi gerasi dan rehabilitasi, memberi amnesti, melihat. Ini adalah kekuasaan presiden, kekuasaan eksekutif. Tapi dilakukan dengan kayak ini, menyatakan perang harus dengan persetujuan DPR. Kemudian mengangkat dan menerima duta dengan pertimbangan DPR, memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Kemudian kayak ini, memberi gerasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA. Ini yang menunjukkan bahwa gimana ya, masih ada urusan-urusan yang ini kekuasaan penuh, ini kekuasaan saya, tapi saya masih harus nanya-nanya DPR dulu nih, saya harus masih nanya-nanya MA dulu nih. Nah, ini yang nunjukin semangatnya itu adalah check and balance gitu. Saya udah buat kekuasaan, tapi ini kayaknya tanya DPR dulu deh, dan saya harus konsultasi dulu sama DPR deh. Tapi kalau yang pemisahan kekuasaan, enggak, saya mutusin aja sendiri, nggak ada urusan sama DPR, nggak ada urusan sama yudikatif. Nah, jadi gitu. Gitu juga dengan saya mau kasih nampak yang kekuasaan kehakiman mana ya. Nah, kayak ini juga. Ini kan fungsi utama si legislatif nih, udah jelasin nih. Nah, memegang kekuasaan membentuk undang-undang dasar. Ini semua fungsi wewenang hak dan si legislatif. Tapi lihat deh, fungsinya seperti ini. DPR memiliki fungsi wewenang atau hak atas persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ini kerjaannya ini kerjaannya DPR, tapi dia harus berkonsultasi dengan lembaga yudikatif, ya, KY, Komisi Yudisial, lembaga yang memantau kinerja hakim gitu. Nah, jadi ini banyak kerja-kerjanya si DPR, tapi juga masih harus lihat nih, dia mengajukan usul pemberhentian. Oke, kalau ini dia sepenuhnya ya punya dia si DPR. Nah, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta. Nah, jadi ada fungsi-fungsi si DPR yang
Nah, ini juga pas banget dengan punya kita, tapi ini kita bisa lihat nanti macet ya. Oke. Nah, kita lihat yang punya ini. Nah, jadi ini ya. Ini pembagian kekuasaan secara horizontal. Artinya seluruh kekuasaan yang ada Indonesia itu terbagi atas 3. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, ketiga lembaga ini dibagi lagi secara vertikal dari atas ke bawah. Kalau ini garis ini, nah kalau ini dibaginya dari atas ke bawah. Garis begini ya, vertikal. Artinya legislatif, eksekutif, yudikatif yang kalau di pemerintahan Soeharto cuman ada di pemerintah pusat. Ya. Atau kalaupun dia ada di pemerintah, kalaupun ada di daerah tapi kekuasaan utamanya cuma ada di pemerintah pusat. Ketiga lembaga ini dia ada di pemerintah pusat, ada di pemerintah provinsi, ada di pemerintah kabupaten, juga ada di pemerintah kampung. Dengan makna legislatif, eksekutif, yudikatif ada legislatif, eksekutif, yudikatifnya pemerintah pusat, ada legislatif, eksekutif, yudikatifnya pemerintah provinsi, ada legislatif, eksekutif, yudikatifnya pemerintah kabupaten, dan ada legislatif, eksekutif, yudikatifnya pemerintah kampung. Jadi ibarat kata kue nih. Pertama kuenya satu. Kalau kayak masa Soeharto, pemerintahannya cuma di pusat dan semua lembaga dibuat jadi satu di bawah kewenangan dia. Jadi dia benar-benar jadi otoriter. Soeharto. Kuenya tuh bulet-bulet dia. Sejak masa reformasi, pertama kuenya dibagi 3. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Kuenya udah dibagi 3. Nah, kue yang 3 ini harus dibagi lagi. Ya, dibagi lagi pertama dibagi punya pemerintah pusat, dipotong dikasih lagi ke pemerintah provinsi, dipotong lagi dikasih ke kabupaten, dan dipotong lagi sampai ke desa. Artinya apa? Dulu pemerintah pusat yang semuanya kuenya cuma satu dan dia yang pegang sendiri, sekarang kuenya dibelah jadi 3, dan 3 ini dibelah lagi ke bawah, ke provinsi dikasih, ke kabupaten dikasih, ke kampung sih. Jadi kekuasaan pemerintah pusat itu udah nggak banyak lagi. Gitu. Malah di era desentralisasi kuenya itu paling banyak di pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, kampung. Oh, areal provinsi jadi urusan provinsi. Oh, areal kabupaten urusan kampung. Ya, jalan provinsi itu provinsi yang ngurus. Jalan kabupaten ya kabupaten yang ngurus. Jalan kampung ya kampung yang ngurus. Gitu. Kalau dulu kan jalan kampung pun itu pemerintah pusat yang ngurus. Jangankan pemerintah kabupaten dan provinsi, itu pemerintah pusat yang ngurus. Sentralistik. Nah, tapi kalau sekarang itu enggak. Ada legislatif yang buat kebijakan di kampung, ada eksekutifnya yang menjalankan di kampung, dan ada yudikatifnya kampung yang ngawasin kalian kerjanya betul apa enggak. Gitu. Nah, oke, jadi ngeh ya ini soal itu. Jadi kekuasaan itu jadinya kayak gini, ibarat kata dia air, pertama punya pemerintah pusat, di-cut lagi kasih ke provinsi, di-cut lagi ngalir ke kabupaten, ngalir lagi ke kampung. Nah, gitu. Ya. Nah, lalu apa dong urusan pemerintah pusat? Urusan pemerintah pusat tetap ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kekuasaan pemerintah pusat yang inilah apa ya, mulai dari kampung sampai di yang dimaksud dengan pemerintah yang dimaksud dengan kekuasaan atau urusan pemerintah pusat adalah jenis kekuasaan yang apa namanya, kalau yang namanya kekuasaan pemerintah pusat itu dari A sampai Z di Indonesia dia yang ngatur gitu. Kalau nggak ada cerita kalau kayak tadi misalnya
oh kalau misalnya di urusan jalan, kalau urusan jalan berarti jalannya provinsi-provinsi yang buat, jalannya kabupaten-kabupaten yang buat, jalannya desa-desa yang buat. Mau jalannya versi kayak mana juga kita yang nentuin sendiri. Nah, tapi kalau itu kan ketika kekuasaan sudah dibagi. Tapi kalau kekuasaannya di pemerintah pusat kayak ini, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, dari Gampung, kabupaten dan provinsi, selama urusannya adalah 6 hal ini, itu tetap kekuasaan penuh pemerintah pusat. Tapi ini udah tinggal sedikit. Nanti saya kasih nampak kekuasaan pemerintah daerah jauh lebih banyak lagi. Urusan politik luar negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Gampung sampai ke pusat, itu urusan penuh pemerintah pusat. Urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan peradilan, urusan moneter dan fiskal, dan urusan agama, wilayah nggak punya kekuasaan. Ikutin aturan pemerintah pusat. Kalau kamu melanggar, kamu akan kena sanksi. Kalau urusan kayak ini, nah kerjaan Pemda kamu apa? Nah kamu lihat, kerjaan Pemda kamu jauh lebih banyak. Saya mau bilang, di masa desentralisasi kekuasaan pemerintah daerah itu jauh lebih banyak. Kerjaan pemerintah daerah lebih banyak. Karena apa? Kayak yang kita bilang tadi, saya mau jalan, saya mau kesehatan, saya mau pendidikan, saya mau lingkungan, itu pemerintah kabupaten dong yang ngurus. Masa pemerintah Jakarta udah jauh, belum tentu ngerti lagi. Nah, jadi itu. Jadi pemerintah daerah kamu punya kekuasaan sebanyak ini di saat urusan pemerintah pusat udah tinggal segini. Walaupun ketika 6 hal ini kamu harus ngikutin sepenuh-penuhnya pemerintah pusat. Nggak bisa misalnya, urusan politik luar negeri Aceh punya versi sendiri deh, nggak boleh gitu. Atau urusan pertahanan Aceh punya versi sendiri ya, nggak boleh. Atau urusan keamanan Gampung ini mau punya versi sendiri ya, nggak boleh. Urusan 6 ini kamu harus ngikutin pemerintah pusat karena ini 100% kekuasaan pemerintah pusat. Kalau kamu mau ubah undang-undang. Nah, tapi pemerintah daerah kamu ternyata punya kekuasaan jauh lebih banyak. Jadi saya mau bilang, kalau ada yang nggak becus urusan 6 hal ini, baru kamu protes ke pemerintah pusat. Tapi di luar yang 6 ini, jangan komplain ke pemerintah pusat, karena bukan wewenang dia. Kalau kayak dia bilang, loh saya kan udah ngasih kue ke kalian, ya urusan kalian lah gimana baginya. Saya udah kasih uang, saya udah kasih kewenangan, kalian berkuasa penuh untuk nentuin. Apa aja itu, lihat ini. Untuk urusan provinsi, nah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan, ya, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Tata ruang tahu ya, misalnya kayak ruang di Banda Aceh ini mau dibuat gimana? Di mana pasar, di mana mall, di mana tempat makan, di mana perumahan, gimana tata letaknya? Karena tata letak kota yang kacau ya bisa mengakibatkan kehidupan kacau. Kamu bayangin misalnya perumahan warga dekat dengan areal dekat banjir, dekat dengan wilayah yang gampang banjir misalnya. Kalau negara atau pemerintahan yang udah bagus tata ruangnya, itu akses rakyat jadi gampang dan nggak ada kekacauan. Ini kadang pasar letaknya jauh sekali dari pemukiman, tata ruangnya bisa kacau. Makanya banyak pasar-pasar yang asal buat untuk proyek tapi nggak kepake. Ya iya, jauh dari kemukiman rakyat misalnya, yaitu tata ruangnya kacau. Karena apa? Harusnya itu jadi itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah. Ya. Kemudian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu kekuasaannya ini sama ya sebenarnya. Bedanya kalau yang level provinsi ini urusan dia, level kabupaten ini urusan mereka, pemerintah daerah, kabupaten, kota. Nah, penanganan bidang kesehatan, penyediaan sarana prasarana umum, pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, masalah sosial, kemudian tenaga kerja, pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah termasuk dan yang lintas kabupaten, ini urusan pemerintah provinsi. Lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintah, dan pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten. Jadi kalau kamu suatu saat
Yang pertama saya mau kamu punya kesadaran bahwa hello, kamu harus tahu bahwa pembangunan, tata ruang, ketertiban kamu, sarana prasarana umum kamu, kesehatan kamu, pendidikan kamu, masalah sosial di tempat kamu, urusan kamu tenaga kerjaan, contohnya misalnya soal penyerapan tenaga kerja, lapangan kerja, upah tenaga kerja, hak-hak pekerja itu juga kebijakannya dan pelaksanaannya diatur oleh pemerintah kamu ternyata. Kemudian pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah itu juga jadi tanggung jawab pemerintah kamu, bukan bukan urusan kamu sendiri gitu. Gimana pertanahan, gimana urusan lingkungan hidup, gimana pelayanan kependudukan, administrasi umum dan penanaman modal itu kerjanya pemerintah kamu. Kita ngebayarin uang dan kita kasih kekuasaan kepada mereka untuk ngatur ini. Jadi kesadaran yang pertama, jangan ada lagi setelah kamu tahu seluruh urusan dan kewenangan ini, kamu jadi merasa, oh ternyata tata kota kita kacau, oh mungkin udah takdirnya begitu. Oh kita nggak dapat tenaga lapangan pekerjaan atau kita udah dapat pekerjaan tapi hak-hak kita nggak terpenuhi. Oh mungkin udah takdir kita. Oh itu salah saya pribadi. Enggak sama sekali. Uang 200 miliar per tahun atau 2.000 triliun 200 miliar per tahun yang untuk provinsi dan ada 2.000 triliun per tahun untuk negara, itu dipakai untuk ini loh. Gitu. Ini dipakai untuk ini. Untuk ngurusin hidup kamu semua yang ini. Kamu harus tahu. Nah, jadi makanya kalau kayak di pemerintah pusat mereka punya para menteri, ya. Nah ini juga di sini juga kelihatan ya pembagian kekuasaan. Nah ini presiden beserta kementerian TNI Polri yang di bawah dia, ini kekuasaan eksekutif, ini kekuasaan legislatif, DPR, MPR, DPD. Ini MA, MK, KY adalah yudikatif, dan mereka menaungi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Ya, nah, dan itu di bawah ini semua. Kalau yang tingkat kabupaten namanya pengadilan negeri, tingkat provinsi namanya pengadilan tinggi, tingkat nasional namanya Mahkamah Agung. Ya, nah, BPK Badan Pengawas Keuangan, KPU Komisi Pemilihan Umum. Ya, ini ada presiden, ada DPR buat undang-undang, MPR yang ngurusin jaga konstitusi, yaitu si Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita nggak ada. Nah, kalau dulu di satu masa lembaga tertingginya itu adalah MPR sebelum si masa Soeharto, yang ada di sini nih, yang ada di UUD 45 ini adalah MPR. Dia lembaga tertinggi. Sekarang nggak ada lagi lembaga tertinggi. Yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar. Semuanya harus ngikutin apa kata Undang-Undang Dasar. Dan semua lembaga posisinya itu sama. Antara BPK, Presiden, jadi yang biru ini posisinya setara. Jadi nggak ada tuh, DPR merasa, kekuasaan kita lebih tinggi daripada MA. Nggak ada tuh. Posisinya setara. Setara. Bisa saling check and balance. Nah, makanya, di pemerintah daerah, eksekutifnya itu provinsi, ada gubernur. Legislatifnya ada DPRD, atau kalau kita DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Untuk yudikatifnya kita punya pengadilan tinggi. Ya. Untuk pemerintah daerah kabupaten, bupati atau wali kota ada DPRD, ya, atau kita DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau Kabupaten, khusus untuk Aceh namanya pada beda. Dan untuk KY kita punya pengadilan negeri yang menaungi keempat ini. Dan untuk Gampung kita punya Badan Permusyawaratan Gampung yang untuk legislatifnya, dan ada geci atau kepala desa. Dan nah, kalau bedanya kalau misalnya di Gampung itu yang ngawasin harus rakyat langsung, atau ada sih tokoh-tokoh lain, misalnya kayak ada tuh HAPE di kita, ada tuh H8, ada IMU Mukim. Nah itu juga bisa jadi lembaga pengawas untuk kerjanya geci. Tapi kamu harus ingat,
Pemerintah pusat yang letaknya di Jakarta, pemerintah provinsi, kabupaten. Jangan ada yang bilang pemerintahan kecamatan, itu nggak ada. Dari pemerintahan kabupaten itu langsung ke pemerintahan gampung. Ya, nah itu. Jadi gampung itu adalah salah satu satuan pemerintahan daerah. Mereka punya perangkat legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya sendiri. Nah, jadi ini kerja dan ini biasa dimiliki oleh dinas. Yang buat kebijakan tentang ini adalah kalau di kabupaten DPRA atau DPRD, dan yang ngerjain adalah kalau yang eksekutif pusat presiden ininya adalah menteri itu di bawah kekuasaan presiden. Nah, kalau di daerah itu ada kepala dinas, makanya ada kepala dinas ada Bapeda, ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas tenaga kerja, ada dinas koperasi usaha dan jadi dinas-dinas itu dibuat emang untuk berdasarkan ngurusin permasalahan ini. Ada dinas lingkungan hidup, ada dinas pertanahan, ada dinas kependudukan dan catatan sipil. Nah, jadi ini semua ini ada dinasnya dan semua ini ada menterinya. Coba deh kamu, sini saya kasih lihat menteri-menteri kamu biar kamu tahu. Nah, ini kita punya Kementerian Dalam Negeri yang ngurusin pemerintahan dalam negeri, kayak mulai dari semua gubernur itu di bawah kekuasaan pemerintah dalam negeri. Ada Kementerian Luar Negeri ngurusin politik luar negeri Indonesia, ada Menteri Pertahanan, ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, transportasi dan segala macam yang menghubungkan daerah satu dan lainnya. Ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum, ngurusin jalan dan segala macam tuh PU. Ada Kesehatan, ada Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Agama, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan ada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada Kementerian Sekretariat Negara, Riset dan Teknologi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, PNS, Pembangunan Daerah Tertinggal, Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Usaha Milik Negara, BUMN, kayak misalnya PLN, Telkomsel, dan segala macam. Jadi negara itu juga punya perusahaan-perusahaan yang ngelola sumber daya alam dan semua hal yang bisa diolah di Indonesia yang mekanismenya pakai perusahaan, begitu ada keuntungan itu harusnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat harusnya. Gitu. Kayak misalnya listrik itu kan dikelola secara BUMN gitu, melalui mekanisme industri, badan usaha tapi punya negara. Pakai uang negara, nggak ada uang negara, pakai uang rakyat. Sumber daya alam punya rakyat dan keuntungannya harusnya balik lagi ke rakyat. Mereka cuma kelola doang. Kemudian ada Menteri Perubahan Rakyat, ada Menteri Pemuda dan Olahraga, ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat juga ada. Nah, ini saya mau kamu jadi tahu bahwa hello, ada banyak, hampir semua urusan hidup kamu itu nggak ada yang nggak diurus sama negara, sehingga ya negara yang bagus dengan punya aparat yang bagus, mereka akan ngurusin. Kamu bayangin ya, kamu bisa sih nggak bayangin bahwa Kementerian Dalam Negeri ngawasin kerja para pemerintah daerah biar mereka kerjanya beres. Ya Aceh boleh sih ngurus daerah sendiri, ya tapi nggak boleh semena-mena juga, karena kalau kamu salah, kamu akan berurusan dengan Kementerian Dalam Negeri. Ingat, kekuasaan daerah itu yang kasih pusat, ya. Kemudian urusan keuangan diurus dengan bagus oleh kementerian atau dinas keuangan, urusan energi dan sumber daya mineral mereka urus dengan bagus, perindustrian mereka urus dengan bagus, perdagangan mereka urus dengan bagus, pertanian mereka urus dengan bagus, kehutanan mereka urus dengan bagus, perhubungan dan transportasi mereka urus dengan bagus. Nggak kayak di Papua, harga sangat mahal gara-gara perhubungannya sulit antar daerah.
Kelautan dan perikanan bagus, tenaga kerja dan transmigrasinya bagus, pekerjaan umum bagus, kesehatan bagus, pendidikan bagus, urusan nggak ada masalah sosial, urusan agamaan bagus, urusan pariwisata dan ekonomi kreatif bagus, komunikasi dan informatika bagus, riset dan teknologinya bagus, lingkungan hidup kita bagus, PNS kerjanya bagus, perempuan terberdayakan dan anak terlindungi, daerah tertinggal diurus dengan baik, kemudian BUMN bekerja dengan baik, pasti enak banget. Dan harusnya memang kayak gitu. Jadi kalau besok ada urusan-urusan kamu yang nggak beres, ya kamu mikir, kenapa menteri ini kerjanya nggak bagus? Kenapa apa namanya, dinas ini kerjanya nggak bagus? Dan kamu harus tahu bahwa urusan kamu yang ini, mana ya tadi? Urusan kamu yang ini nih, juga ada komisi-komisinya di DPR. DPR itu terbagi dari komisi. Jadi kayak misalnya komisi 1 ngurusin hukum. Komisi berapa, ada banyak komisi di DPR yang komisi ini kerjanya buat kebijakan tentang keterlibatan umum, komisi ini buat komisi berapa kerjanya ngurusin pendidikan, komisi berapa ngurusin masalah sosial, komisi berapa ngurusin pelayanan bidang ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya suatu saat kamu rasa hidup aku kok kacau kali, kenapa DPR nggak buat kebijakan yang bagus? Kenapa dinas nggak menjalankan kebijakan dengan bagus? Walau nanti kamu harus cari, ini ke DPR yang nggak buat kebijakan yang bagus, atau DPR udah buat kebijakan yang bagus, eksekutif yang kacau buat, gitu. Dan ketika DPR kacau buat kebijakan dan eksekutif gagal menjalankan kebijakan dengan baik, ya si yudikatif kenapa diam aja? Dia kan kerjanya ngawasin kalau dua lembaga ini kerjanya kacau, gitu. Nah itu harus jadi pertimbangan kamu ke depan dalam menilai. Nah, seluruh kekuasaan ini dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia. Tapi untuk saya beritahu lagi, ada yang namanya otonomi khusus. Jadi otonomi khusus adalah seluruh kekuasaan ini dengan kekuasaan tambahan lainnya. Misalnya kayak Aceh dan Papua pernah meminta merdeka karena merasa sangat tertindas. Ya, yang walaupun sudah mereka tertindas. Sebenarnya banyak gini. Kalau boleh jujur, walaupun secara di atas kertas kita sudah menganut asas desentralisasi, tapi watak pemerintahan Soehartonya emang udah tumbang, tapi kroni-kroninya dan sistemnya itu masih tinggal, gitu, wataknya. Jadi masih ada hal-hal di mana walaupun di atas kertas rakyat udah dikasih kewenangan ini, tapi pemerintah pusat itu nggak ngelepasin sepenuhnya, sehingga kayak apalagi masa Soeharto ya, 70% kekayaan di setiap provinsi itu diangkut ke Jakarta, ke pusat. Kamu bayangin, 70% kekayaan setiap daerah itu diambil bukan untuk daerah itu sendiri, bukan dikelola oleh daerah itu sendiri, bukan dimiliki oleh daerah itu sendiri, tapi diambil oleh pemerintah pusat. Ya untuk membangunin pulau-pulau Jawa biasanya, karena makanya terjadi ketimpangan sekali antara pembangunan di Jawa dengan di daerah lain, walaupun pembangunannya untuk orang kaya doang juga sih, kayak gitu. Yang tinggal di kolong jembatan tetap aja tinggal di kolong jembatan ya. Nah, sehingga waktu itu Aceh sama Papua melakukan gerakan kemerdekaan yang basisnya ini pemerintah Indonesia kok kelakuannya sama nindasnya kayak Belanda. Kita udah merdeka loh, kok kita daerah-daerah ini masih terjajah, masih tertindas, masih dieksploitasi gitu. Ketika kita kritik malah dikirimin tentara, dibunuh-bunuhin sampai puluhan tahun. Papua bahkan masih sampai sekarang. Nah, datang pemerintah Indonesia, gini deh, kalian nggak usah merdeka aja. Kalian tetap di wilayah Indonesia, kita tetap kasih kalian seluruh wewenang ini dengan plus-plus. Plus-plusnya apa? Makanya kayak misalnya di Aceh itu dibuat undang-undang khusus, namanya undang-undang pemerintah Aceh. Nih Aceh kita buat undang-undang khusus dia untuk kalian, biar kalian bisa punya banyak keistimewaan, bahkan melebihi provinsi lain. Contoh misalnya Aceh boleh buat partai politik lokal sendiri, daerah lain kan nggak boleh. Boleh buat lambang sendiri, boleh buat himne, lagu sendiri, boleh buat
simbol, lambang, semboyan sendiri gitu. Tapi hal yang paling penting bukan itu sih. Tapi maksudnya itu biasanya nggak boleh dilakukan gitu. Tapi ada hal yang paling penting. Ya udah deh, kita kasih kamu kekuasaan lebih banyak deh dari daerah lain untuk menguasai sumber daya alam sendiri dan untuk ngatur wilayah sendiri. Makanya Aceh dari dulu tuh dari zaman dulu tuh dikasih juga banyak keistimewaan gitu. Walaupun nanti begitu udah dikasih otonomi khusus, begitu pemerintah daerahnya brengsek, ya brengsek aja juga sih kayak gitu. Tapi seenggaknya kamu jadi harus tahu kalau besok-besok ada gini, kan kita ngerasa bahwa kita nggak percaya nih orang-orang diperintah sama orang Jakarta gitu. Data orang Jakarta, ya udahlah kita kasih kamu buat partai sendiri, kita udah pilih partai sendiri, menang partai sendiri, ya tapi pemerintah daerahnya juga brengsek, kita juga nggak sejahtera. Asal kalian tahu, dengan adanya uang otonomi daerah, kita ditambahin uang lebih banyak, puluhan miliar atau ratusan miliar gitu. Gini, otonomi khusus tuh jadinya oke deh, kita kasih kamu uang lebih banyak dari daerah lain, kita kasih kamu kewenangan lebih banyak dari daerah lain, kita kasih kamu persen yang lebih banyak soal sumber daya alam kamu, biar ya udahlah kalian jangan minta merdeka gitu. Kayak gini deh, bagi pemerintah pusat, kita kasih apa aja deh, asal jangan kamu minta merdeka gitu. Jadi sebenarnya Aceh sama Papua punya kekuasaan lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya sebanyak-banyaknya kekuasaan pemerintah di daerah negara kesatuan semana sih ada, karena ada yang bilang kayak gini. Ya kita kayak perumpamaan gini. Kepala dilepas tapi ekor masih ditarik misalnya. Ada jahatnya pemerintah pusat juga kadang-kadang, tapi ada begonya dan ada jahatnya pemerintah daerah juga sih kadang-kadang. Tapi saya pengen kamu tahu bahwa udah selesai ya, bahwa gini, yang pertama, melalui pembelajaran ini saya pengen kamu punya kesadaran bahwa hidup kamu itu sangat banyak yang jadi tanggung jawab negara. Sehingga kalau ada rakyat miskin, ada rakyat nggak punya kerja, kamu jangan nyalahin orang. Kamu juga tahu bahwa ini memang pemerintahnya brengsek, dia nggak kerja dengan benar, duit banyak banget, aparat banyak banget, dinas banyak, kekuasaan banyak, uang dipakai buat harusnya ngurusin. Kamu bayangin ya, setiap pemerintah daerah, setiap anggota dewan kita yang daerah aja itu punya uang paling sedikit 5 miliar di kantongnya untuk ngurusin hidup kamu. Dan kita punya puluhan anggota dewan di daerah, dan kita punya ratusan anggota dewan di pusat yang ngantoinin uang miliaran untuk ngurusin hidup kamu. Dan kita punya uang 2.000 triliun per tahun untuk ngurusin ini semua. Gitu. Nah, yang kedua, kamu juga harus tahu bahwa ternyata pemerintah daerah kamu punya kekuasaan gede banget ya. Gitu. Jadi jangan salah todong nanti. Gitu. Sehingga kalau besok-besok kamu lihat kok sistem pendidikan di Aceh kacau banget sih, ya kamu tanya aja kenapa mereka gini. Orang nggak tahu, orang kirain sistem pendidikan kita tuh semuanya masih diurus sama menteri. Enggak, dinas pendidikan kamu punya kekuasaan sangat lebih. Makanya sejak saat lama, contoh kasus di Goa, Sulawesi, mereka udah lama sekali anak sekolah SMA-nya itu di set sama pemerintah daerahnya untuk pakai sistem SKS kayak kuliah. Jadi nggak ada sistem tinggal kelas. Padahal kan secara nasional nggak ada nih pengaturan begini. Kalian kan pakai mata pelajaran, lalu kemudian harus tuntas. Kalau nggak tuntas, kalian tinggal kelas. Kalau sistem kampus kan nggak ada tinggal kelas ya. Paling kalian cuman lama selesainya, tapi tinggal kelas enggak. Tapi di Goa mereka buat, ketika pemerintahnya moralnya bagus, kapasitasnya bagus, mereka akhirnya buat kebijakan, kita pakai sistem kita mau melindungi siswa kita nih gitu, kita buat kebijakan SKS ya. Jadi anak-anak SMA ini nggak akan ada yang tinggal kelas. Kalaupun mereka ada pelajaran yang nggak bisa mereka penuhi atau nggak mereka ikuti, mereka kejar lagi aja kayak sistem SKS di sekolah. Itu ketika pemerintah provinsinya tuh keren, punya moral. Atau misalnya kayak pemerintahan di Sulawesi juga sama di saya lupa di satu provinsi, mereka buat mekanisme sistem kesehatannya itu ini kan mungkin sekarang udah bisa juga ngantri secara online. Kita baru-baru, tapi ada provinsi yang udah dari kapan-kapan dulu kala mengembangkan sistem teknologi untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Saya termasuk suka makanya pantengin Facebook
Ridwan Kamil, media sosialnya Ridwan Kamil, dia kasih buat loh, saya pengen buat perencanaan ini untuk kalau dulu cuma Kota Bandung ya, sekarang udah Jawa Barat, dan itu keren-keren sekali dan itu dilaksanakan dengan bagus, sehingga saya jadi tahu emang ya pemerintah provinsi saya brengsek banget, nggak ngerencanain apa-apa, nggak buat apa-apa. Kalau pemerintah daerahnya bagus, makanya nanti kamu boleh cek di internet, ada 23 nominasi untuk 23 kepala daerah yang sangat bagus di Indonesia. Untuk nunjukin wah kebijakan mereka keren-keren sekali gitu. Ya. Gitu. Jadi nanti kamu boleh cek pemerintah daerah yang bagus karena mereka dikasih uang udah banyak, kekuasaan banyak, itu keren-keren sekali. Kalau di masa pemerintahan otoriter dan sentralistik, kamu punya ide bagus pun, kamu punya uang banyak pun, kamu nggak punya kekuasaan, aku nggak boleh ngurus ini, pemerintah ini urusan pemerintah pusat, bahkan untuk ngurus daerahku sendiri, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Tapi sekarang ketika dikasih kekuasaan, ketika kamu punya ide keren dan kamu punya uang banyak, kamu bayangin ya, gara-gara pemerintahan kemarin kan ada sih satu pemerintah yang diperjuangkan sama teman-teman aktivis akhirnya yang duduk di DPR, mereka buat undang-undang pemerintahan desa sehingga desa punya kekuasaan lebih untuk mengatur daerahnya sendiri dan mereka jadi punya uang yang banyak. Desa sekarang punya uang sekitar bisa sampai 500 juta bahkan 1 miliar per tahun desa doang. Sehingga ada satu desa di Jawa itu keren sekali. Dia membahani desanya, nah dia pemerintah desanya keren sih, kepala desanya. Setiap anak KKN itu dia berdayakan biar kalian buat riset. Jadi bukan cuma kayak di kita, anak KKN itu cuma buat palang-palang nama jalan di desa itu, seluruh orang yang KKN sini kalian buat riset. Risetnya itu kemudian dia kembangkan untuk dia mengatur pemerintahan daerah dia sehingga dia mengaktifkan badan usaha milik desa, dia membekali desanya, rakyatnya, sehingga tiba-tiba desa itu punya penghasilan miliaran per tahun. Jadi dengan modal 500 juta yang dikasih pemerintah pusat ke dia, sekitaran itulah, dia kembangkan sampai-sampai desanya itu bisa punya penghasilan rakyatnya kalau di total-total itu miliaran per tahun. Desa doang. Itu efek desentralisasi. Pertanyaan kamu pernah nanya nggak sih uang 500 juta sampai 1 miliar per tahun? Per tahun ya. Kalau bayangin uang itu dipakai dengan baik setiap tahun. Jadi apa desa kamu? Gitu. Nah, jadi kamu harus nanya, harusnya, ini pemerintah desa uang dipakai kemana sih? Gitu. Kenapa hidup orang-orang di desa kamu susah banget? Jadi itu. Ya, saya pengen kalian punya kesadaran politik lebih bagus. Bahwa gini, kalau di masa Soeharto orang nggak bisa berbuat apa-apa karena takut. Sebelum masa Soeharto orang nggak bisa berbuat apa-apa karena bodoh. Jangan sampai di masa reformasi ini kita udah bodoh, takut lagi. Ya, kalaupun kamu takut, minimal kamu ngerti bahwa kalau suatu saat sistem pendidikan kamu buruk, kamu tahu pemerintah kita kok brengsek ya. Kalau suatu saat, saya pengen kalau ke depan ada pemilihan pemerintahan, saya pengen pilih yang bagus deh. Seenggaknya kamu punya kesadaran itu. Biar kehidupan saya di bagian ini jadi bagus. Itu penting. Nah, atau misalnya kalau suatu saat kamu jadi orang pemerintahan, kamu tahu, oh ternyata pemerintah, saya sebagai pemerintah atau saya sebagai orang yang kerja sama pemerintah punya kerjaan ini, di mana kamu bayangin ya, nasib seluruh provinsi ada di tangan mereka. Gitu. Kamu jadi pemerintah tapi kamu santai aja. Gimana zalimnya kamu? Nah, gitu. Jadi kamu tolong, makanya yang namanya politik itu adalah bicara tentang kehidupan banyak orang. Tentang kesejahteraan banyak orang, tentang ketentraman banyak orang, tentang keamanan banyak orang. Itu adalah politik. Jadi, what is politik? Politik adalah gimana caranya kamu ngurusin hidup orang banyak di satu wilayah dengan baik. Sebenarnya sesederhana itu. Oh, mekanismenya itu bisa diatur. Mekanismenya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Kamu mau pakai sistem apa, itu terserah. Kalau saya gini, sistemnya boleh apa aja deh.
gitu. Asalkan rakyat senang, rakyat bahagia, hidupnya terjamin gitu. Itu yang paling penting gitu. Tapi nggak apa-apa banget juga sih dalam hal sistemnya apa aja deh, boleh otoriter dan boleh demokrasi. Enggak deh, kalau dari otoriter juga enggak. Tapi itu tadi, karena setiap negara mengembangkan caranya sendiri. Setiap negara itu punya sistem politiknya sendiri. Kayak yang penting satu, rakyatnya sejahtera lah, itu aja. Ya, jadi itu. Dan kamu harus lihat berbagai banyak contoh kebijakan yang keren yang dibuat oleh pemerintah daerah lain atau negara lain untuk tahu bahwa ternyata ketika hidup saya nggak bagus, itu karena pemerintahan saya brengsek. Udah bodoh, nggak bermoral lagi. Nah, gitu. Itu. Gitu. Dan kamu yang mendiamkan, makanya kamu salah pilih presiden, salah pilih geci, salah pilih bupati, salah pilih gubernur, kamu mengorbankan seluruh aspek hidup kamu selama 5 tahun ke depan. Dan gara-gara kamu salah mimpin, hidup orang juga di satu provinsi, salah pilih pemimpin, hidup orang di satu provinsi jadi kacau balau. Yang jatahnya harusnya sejahtera jadi enggak. Makanya dalam politik, salah satu dosa terbesar umat manusia adalah ketika kamu nggak peduli dengan politik, lalu kehidupan kamu dan kehidupan orang-orang di satu wilayah, kamu jadi hancur. Gitu. Karena apa? Sumber daya alam dikelola dengan buruk, uang publik, harta publik dikorupsi, kekuasaan yang dikasih mereka pakai untuk kebutuhan mereka sendiri yang harusnya bisa mereka pakai untuk ini mereka. Makanya dosa terbesar politik adalah bukan ketika pemerintah kamu korup aja, ketika mereka nggak buat kebijakan yang bagus dan mereka nggak melaksanakan kebijakan dengan bagus, itu udah zalim. Gitu. Harusnya hukum syariat juga dipakai untuk ngurusin hidup rakyat, bukan cuma untuk ngurusin maling ayam. Sehingga kejahatan terbesar dalam politik itu adalah ketika pemerintah punya kekuasaan, tidak dijalankan dengan benar, sehingga kehidupan rakyat dalam semua hal jadi hancur. Pemerintahan zalim sekali dong, ada uang ratusan miliar per tahun, apalagi di daerah otonomi khusus, tapi masih banyak rakyat yang makan aja susah, sekolah aja nggak bisa, bekerja tapi masih dizalimi. Nah, misalnya seperti itu zalim, gitu. Masih banyak perampok di saat negara lain udah bisa ngurus daerahnya sendiri, sampai-sampai nggak ada perampok, saking sejahteranya, gitu. Nah, itu. Jadi itu. Semoga kamu punya kesadaran yang bagus. Dan kamu termasuk zalim ketika kamu membiarkan pemerintah yang zalim berkuasa. Makanya saya suka salah satu pernyataan Hasan Tiro, pemimpin GAM, dalam hal bahwa dia menyatakan seperti ini. Semangat perlawanan yang dibangun di Aceh mulai dari zaman Belanda sampai Mazakam itu adalah perlawanan melawan pemimpin yang zalim. Karena apa? Dan itu kesadaran itu didapat dari kesadaran Islam sendiri, karena orang Islam itu harusnya kesadarannya bukan cuma sholat lalu dia bahagia sendiri masuk surga sendiri, tapi ketika ada orang miskin di sampingnya dia nggak peduli, itu padahal jadi dosa yang lebih besar. Gitu. Nabi itu membangun sistem politik yang bagus, sistem ekonomi yang bagus bagi orang di sekitarnya. Makanya Nabi itu bukan cuma pemimpin agama, dia juga pemimpin politik gitu. Tapi kenapa kita nggak pernah mengkritik pemerintah kita yang bawa-bawa nama agama tapi zalim gitu. Jadi sehingga Tiro bilang begini, Hasan Tiro sebagai cucu Teuku Ciditiro juga ya, sebagai keturunan Teuku Ciditiro, yang ketika Teuku Ciditiro melawan Belanda, dia melawan Indonesia dalam hal seorang muslim harusnya tidak boleh membiarkan pemimpin zalim. Seorang muslim yang baik tidak boleh hidup tenang di bawah pemerintahan dan kepemimpinan yang zalim. Mereka harus melawan siapapun pemimpin zalim seperti Musa melawan Firaun. Ya, karena sangat zalim, sangat rakyat. Bahkan jikapun perlawanan itu dilakukan dengan tangan kosong. Nah, itu makanya orang-orang GAM itu rela mati karena bukan apa-apa. Mereka merasa melawan pemerintahan yang zalim, gitu. Makanya karena mereka merasa ketika mereka berjuang makanya kita dikasih otonomi khusus, walaupun ya harusnya ketika udah dikasih otonomi khusus kita jadi sejahtera ya. Oke, jadi ini jatahnya harusnya diperdebatkan kan gini, kalian harusnya meriset ini kan di atas kertas, harusnya ini dilakukan dengan baik semua oleh pemerintah. Lalu ketika saya tanya gimana masalah sosial di kabupaten kamu, gimana penyelenggaraan pendidikan di provinsi kamu kan harus riset. Lalu
saya biasanya ada mekanisme debat. Saya bagi kelompok jadi dua, jadi pro dan kontra. Yang satu berargumentasi kerja pemerintah sudah bagus, yang satu berargumentasi kerja pemerintah masih buruk. Tapi karena masih daring dan mungkin waktu tidak cukup, saya akan sambung di semester depan. Jadi saya pengen kamu punya evaluasi terhadap pemerintah kamu sendiri yang kamu pilih dan kamu bayar pakai uang kamu, yang mereka adalah kamu pilih untuk ngurusin hidup kamu. Makasih, sampai di sini saja. Semoga kalian punya perspektif yang lebih bagus setelah ini tentang pemerintah daerah kalian, tentang pemerintah kalian. Dan yang paling penting, semoga kalian punya kesadaran politik yang bagus dan kalian melawan segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah kalian, atau selemah-lemah imannya kamu nggak jadi orang yang zalim juga bagi rakyat kamu. Ya, itu. Sampai di sini saja. Makasih udah dengerin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.